Selamat siang, perkenalkan nama saya Krisyanto Shermando dari kelas akuntansi keuangan 1 dengan Ibu dosen Bu Agnes Cynthia Eka Putriani. Pada siang hari ini saya akan menjelaskan dan memaparkan materi mengenai laporan arus kas. Dalam materi ini terdapat beberapa konten. Yang pertama, pengertian laporan arus kas. Yang kedua, tujuan dan manfaat laporan arus kas. Tiga, komponen laporan arus kas. Keempat, ada metode penyajian laporan arus kas. Kemudian ada format dan contoh laporan arus kas. Dan yang terakhir ada kesimpulan dan beberapa contoh soal terkait laporan arus kas. Yang pertama, kita masuk ke dalam pengertian laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang menggambarkan aliran kas dan setara kas, baik yang masuk dan keluar dari perusahaan selama periode tertentu. Kemudian, beberapa tujuan dan manfaat dari laporan arus kas adalah sebagai berikut. Yang pertama, berfungsi untuk menilai kemampuan perusahaan, yaitu menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dari sebuah operasi. Yang kedua, menilai kebutuhan kas, seperti menilai kebutuhan kas untuk mendanai investasi dan melakukan pendanaan. Yang ketiga, yaitu memberikan informasi mengenai perubahan posisi kas pada perusahaan. Dan tujuan yang keempat yaitu membantu para investor dan kreditor dalam menilai likuiditas dan solvabilitas suatu perusahaan. Kemudian manfaatnya, yang pertama sebagai analis likuiditas, yaitu menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang kedua sebagai analisis solvabilitas, yaitu untuk menilai apakah sebuah perusahaan memiliki cukup kas untuk mendanai operasi dan pertumbuhan. Dan yang ketiga dan yang keempat yaitu perencanaan keuangan, yaitu mampu membantu dalam perencanaan dan pengelolaan kas. Selanjutnya masuk ke dalam komponen laporan arus kas. Terdapat 3 komponen dalam laporan arus kas, yaitu pertama arus kas dari aktivitas operasi, yaitu merupakan aliran kas yang dihasilkan atau digunakan dalam aktivitas operasional sehari-hari perusahaan. Contohnya, penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran kepada pemasok, dan juga pembayaran biaya operasional. Kemudian yang kedua yaitu arus kas dari aktivitas investasi. Aliran kas yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan aset jangka panjang. Contohnya seperti pembelian aset tetap, misalnya mesin, gudang, gedung, dan penjualan investasi. Yang ketiga, arus kas dari aktivitas pendanaan. Arus kas ini merupakan aliran kas yang berhubungan dengan perubahan dalam struktur pendanaan perusahaan, seperti penerimaan dari penerbitan saham, pembayaran dividen, dan juga pembayaran pinjaman. Kemudian masuk ke dalam metode penyajian laporan arus kas, itu terdapat 2 metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung itu mempunyai ciri-ciri yaitu menyajikan penerimaan dan pembayaran kas secara langsung. Dan yang kedua memberikan lebih banyak informasi dari aktivitas operasional. Kemudian ada metode tidak langsung, itu dimulai dengan laba bersih dan melakukan penyesuaian untuk item-item non-kas, seperti penyusutan, perubahan modal kerja, dan keuntungan atau kerugian yang tidak melibatkan. Itu adalah format dan juga contoh laporan arus kas. Formatnya itu pertama terdapat laba bersih, yang kedua ada arus kas dari aktivitas operasi, seperti penyesuaian terhadap penerimaan dan pembayaran kas. Yang kedua, penyesuaian untuk item-item kas seperti penyusutan dan amortisasi, perubahan dalam modal kerja, dan juga laba atau rugi yang belum direalisasi. Yang keempat, arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan, seperti pembelian dan penjualan aset tetap,
Kemudian ada penerimaan dan pembayaran dari pendanaan perusahaan. Untuk contohnya, yang pertama contoh dari aktivitas operasi, seperti penerimaan dari pelanggan 500 juta, pembayaran kepada pemasok berkurang 300 juta, pembayaran biaya operasional itu di kredit 50 juta, kemudian arus kas bersih dari aktivitas operasi itu sebanyak 150 juta. Kemudian ada contoh aktivitas investasi. Yang pertama ada pembelian aset tetap, yaitu kredit 100 juta, kemudian penjualan investasi dengan adanya debit 50 juta. Sehingga arus kas bersih dari aktivitas investasi itu minus 50 juta. Kemudian ada aktivitas pendanaan. Yang pertama ada penerimaan dari pinjaman sebesar 200 juta, kemudian ada pembayaran dividen 30 juta, sehingga arus kas bersih dari aktivitas pendanaan itu sebesar 170 juta. Sehingga jumlah kas bersih selama periode tersebut adalah 270 juta. Berikut adalah contoh soal dari penyusunan dari laporan arus kas. Yang pertama, penyusunan laporan arus kas dengan metode tidak langsung. Beberapa informasi yang didapat dari laporan keuangan PT XYZ, laba bersih sebesar 100 juta, depresiasi aset 30 juta. Kemudian ada kenaikan piutang 20 juta, kemudian ada penurunan persediaan sebesar 10 juta, dan juga kenaikan utang usaha 15 juta. Pertanyaannya adalah bagaimana buatlah arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode tidak langsung. Arus kas operasi dari metode tidak langsung, yang pertama kita mencatat laba bersih sebesar 100 juta, kemudian ditambah 30 juta dari depresiasi tetap, dan adanya kenaikan piutang itu membuat pengurangan sebesar 20 juta. Dan juga penurunan persediaan dan juga kenaikan utang piutang usaha, sehingga total arus kas itu dapat 135 juta. Soal yang kedua, perhitungan arus kas aktivitas investasi. Ini diketahui penjualan aset tetap 50 juta, pembelian aset tetap 80, dan terdapat penerimaan dividen saham sebesar 10 juta. Arus kas dari aktivitas investasi itu terdapat penjualan aset tetap 50 juta dan pembelian aset tetap 80 juta. Sehingga terdapat arus kas sebesar minus 30 juta. Untuk dividen tidak dicatat dalam aktivitas operasi karena dia bukan masuk dalam aktivitas investasi, sehingga tidak mempengaruhi arus kas dari aktivitas investasi. Terima kasih. Demikianlah pemaparan mengenai laporan arus kas dan juga contoh-contoh soalnya. Terima kasih. Apabila ada yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih.